La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, gak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi, itu gak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata al-ya's, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan, mau loncat, aduh dalam takut ada apa kuda Nil gitu. Gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu? Lemah, gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa, yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ketika kita jauh dari Allah, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufran, bukan miskin jadi kufur. Nggak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran. Nggak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Nabi lagi di rest area, lagi duduk. Cuman waktu itu gak ada yang jual tahu Sumedang ya. Lagi duduk nih di rest area, istirahat sebentar lah, perjalanannya cukup macet. Ada kren jatuh di kilometer berapa kemarin teh. Istirahat. Lagi duduk di rest area, jauh dari para sahabat. Biasanya Nabi duduknya itu di antara para sahabat. Kali ini beliau pengen menyendiri. Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau gak enak mau nolak sahabat yang curhat, gak enak mau nolak sahabat yang ajak ngobrol. Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat, ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macam kan. Nah Nabi pengen me time lah, gak pengen diganggu. Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka, Nabi tuh gak enakan banget orangnya. Kalau udah, Nabi boleh curhat enggak? Nabi gak mungkin bilang enggak.
Nggak ada kata-kata enggak dalam kamus Nabi itu. Yang ada, oh ya boleh, walaupun beliau udah capek banget. Nah akhirnya pengen ngambil me time, nggak mau diganggu, sendiri. Sahabat juga pengertian, oh Nabi lagi pengen sendiri, ya udah menjauh. Ternyata itu jadi kesempatan buat orang kafir, musuh yang pengen membunuh Nabi. Dia langsung datang, nodong senjatanya, pedangnya di leher Nabi. Itu pedang yang sangat tajam, kalau ditarik dikit, udah aja langsung Nabi kegorok. Dia todong di leher Nabi, tinggal ditarik doang. Dia bilang, Muhammad, sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu, sahabat-sahabat kamu. Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih, siapa yang bisa nolong kamu? Di situ kelihatan tawakal Nabi itu, gambaran tingkat tawakal Nabi itu benar-benar hakut tawakulih. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada di antara kita yang bisa tawakal sekeren itu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil itu sebagai inspirasi. Ternyata tawakal itu menguatkan mental. Walaupun gak sekuat Nabi memang. Nabi kan di atas rata-rata ya, manusia paling istimewa lah. Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum melihat ke arah dia, dengan tenang mengatakan, Allah. Saking mantepnya kata-kata Nabi sampai bikin orang itu gemetar, jatuh tuh pedangnya. Nabi menghadapi orang yang satu-satunya paling memusuhi beliau, udah siap pengen menggal kepala beliau. Coba imajinasikan deh adegan itu. Karena kalau cuma baca teks sejarah nggak akan dapat apa-apa. Oh gitu doang. Padahal kita juga nggak bisa kayak gitu kan. Bisa nggak kita ketika lewat satu jalan terus digonggong sama guguk misalnya, terus kita santai, kamu dan saya sama-sama hamba Allah. Bisa nggak kayak gitu? Sehingga dia langsung melipir, oh ya salah, sorry, salah ngegonggong ustadz ya. Nggak gitu kan? Tetap aja kaget. Walaupun nggak takut, mungkin kaget pasti dengan suaranya nyentaknya. Baru sekali dia bersuara langsung, oh udah gitu jaim-jaim melihat orang, ada yang lihat nggak saya kaget gitu kan ya. Makanya teman-teman, kalau kita mau nggak gampang panik, mau woles, mau survive, mau tough menghadapi masalah, mau terisi jiwa kita, sehingga kita selalu punya hope, punya harapan, dan tidak pernah berputus asa. Isilah hati kita dengan iman kepada Allah. Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar yakin sama Allah. Buat saya agama itu bukan wawasan, bukan sekedar wawasan, tapi agama itu motivasi. Karena kita udah belajar banyak wawasan agama, kalau nggak ada dorongan motivasi nggak beramal juga. Kita butuh motivasi agama, motivasi akidah, bukan ilmu akidah doang. Motivasi fikih bukan cuma tahu hukum fikih. Motivasi akhlak bukan cuma tahu norma-norma akhlak. Nah, salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah. Karena walaupun kita tahu Allah itu rububiyah, Allah itu asma, sifat, uluhiyah, Allah itu ayat kursi, Allah itu surat Al-Muluk, Allah itu Al-Ikhlas. Kalau kita nggak yakin sama Allah, semua itu cuma jadi wawasan. Ketika kita punya masalah, tetap aja kita gampang berputus asa. Jadi putus asa nggak putus asa, bukan dia berstatus ustadz, LC, MA, doktor, ulama, tapi siapa yang diantara mereka paling yakin dan berserah diri kepada Allah SWT, itulah yang bertahan. Nanti silakan baca di dalam Al-Quran kisah-kisah ketika para sahabat terjepit, ketika para sahabat dalam keadaan lemah, apa yang membuat mereka kuat? Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan kata-kata itu kalau di kita sekedar zikir, kalau di mereka iman. Kalau sekedar zikir nggak ngaruh buat mental kita, walaupun tetap berpahala pastinya kalau ikhlas. Tapi ke mental kita nggak ngaruh. Kita udah bilang hasbiyallah. Kok saya masih galau Ustadz? Berarti belum jadi iman, belum jadi belief, belum jadi faith. Baru sekedar kata-kata dalam bentuk ritual zikir, baru jadi syair buat kita. La haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baru jadi syair-syair yang berpahala buat kita, tapi belum menjadi motivasi dan keyakinan di dalam hati kita. Belajar yakin. Jadi ilmu itu tempatnya di sini. Bukan di sini. Di sini mah bonus. Tapi kalau di sini banyak, di sini enggak ada, maka ilmu itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah. Kalau di sini ada, walaupun di sini sedikit, maka itu jadi sesuatu. Bilal, siapa lagi? Yang ilmunya sedikit tapi amalnya luar biasa, Khalid itu kan kalau sholat ayatnya itu aja ya. Asal sholat Al-Ikhlas, kita banget lah pokoknya. Jadi ada teladan nih, kenapa lo ikhlas terus kayak Khalid? Khalid itu kalau sholat ayatnya ayat pendek gitu.
Sampai orang komplain, kan dia sebagai amir ya, sebagai komandan militer, begitu sholat di lapangan, di tempat peperangan, dia ngimamin sholat. Orang udah bisa nebak, lihat aja ya, pasti kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kayak kita banget lah pokoknya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan itu udah otomatis, nggak sengaja lagi, udah kayak gitu, emang udah ngalir. Satu paket, sholat pasti itu. Sampai orang komplain, Khalid, kangen sekali-kali ganti ayat yang lain. Sekali-kali ayatnya yang panjang gitu biar kita lebih semangat. Kata Khalid, maaf ya, hafalan saya cuma segitu-segitunya. Soalnya saya sibuk dengan tugas-tugas militer, jadi gak sempat ngafal Quran. Kalau kita tugas militer enggak, hafal juga enggak ya. Kalau Khalid karena sibuk dengan tugas militer, dia sebagai jenderal bintang 4 yang tugas ekspansi militernya tuh banyak banget, merintis dari awal sampai ke Irak, ke Yaman, ke Suriah, kemana-mana lah. Akhirnya nggak sempat ngafal Quran secara konsen kayak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Maaf ya gitu. Tapi tetap amalnya banyak walaupun hafalannya sedikit. Kenapa? Karena ilmu buat mereka tempatnya bukan di dalam wawasan kepala, tetapi keyakinan di dalam hati. Belajar iman, belajar yakin kepada Allah. Itu aja teman-teman. Banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Sederhananya adalah yuk belajar lebih yakin kepada Allah supaya fisik kita lebih baik, hati kita juga lebih baik. Sehingga kalau luar dalamnya udah sama, zahir dan batin, sirah dan sarirah, insyaallah kita menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang ideal.